Ile tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. Ada perintah Nabi untuk meluruskan dan merapatkan shaf, walaupun pada pemaknaannya ada banyak perbedaan pendapat. Jadi dalam kasus terkait dengan tiang tadi, di dalam kitab I'anatul Talibin pada jilid yang kedua oleh pengarangnya Said Abu Bakar Syafa menyatakan, mendefinisikan as-safful awwalu huwa ma yaliyal imama wa in takhallalahu amudun aw mimbarun. Saf yang pertama itu adalah saf yang mengiringi imam. Saf yang pertama, sekalipun saf itu diselangi oleh tiang ataupun oleh mimbar. Ada tiang ataupun ada mimbar, tetap itu adalah saf yang pertama. Apa maknanya? Saf itu tidak putus. Yang putus saf adalah apabila kosong untuk muat dimasuki oleh satu orang. Ada ruang untuk boleh masuk satu orang, tidak diisi, maka saf itu putus. Tapi ketika tidak ada ruang yang kosong, maka saf itu tidak putus. Maka tidak putus dengan sebab tiang, tidak putus dengan sebab mimbar, lebih-lebih tidak putus lagi dengan sebab anak kecil. Tapi ternyata bagi kita tiang lebih terhormat daripada anak kecil. Maka kalau ada anak kecil dalam saf kita suruh mundur, tapi kalau ada tiang dalam saf tidak pernah disuruh mundur. Padahal seburuk-buruk anak kecil ada perintah untuk salat. Muru sibyanakum bis shalah wa hum abna'u sab'in. Suruh anak kalian mengerjakan salat ketika umurnya 7 tahun, dan tidak ada perintah muru tianakum suruhlah tiang-tiang kalian tersebut untuk salat ketika sudah berusia 7 tahun. Maka tiang tidak menjadi penghalang untuk putus dan tidak putus saf. Hanya yang menjadi masalah pada tiang tentang fadilah dan afdal, karena nanti ada dalam satu riwayat makruh mengerjakan salat bainal ahmidah, di antara tiang-tiang. Dimakruhkan salat di antara tiang-tiang itu hanya perbedaan tentang fadilah dan afdal, bukan tentang putus saf ataupun tidak putus saf. Jadi justru yang putus itu apabila kita mundur ke belakang, saf yang pertama belum terisi penuh sampai ke ujung-ujungnya atau pada tempat yang sepatutnya yang ditentukan, lalu kita mundur ke belakang membentuk saf yang baru, itu baru nanti dianggap putus. Sekalipun demikian, di Timur Tengah, di Mesir, karena masjidnya itu besar-besar, mereka tidak meletakkan saf ketika di tempat itu ada tiang. Jadi jarak antara satu saf dengan saf berikutnya itu muat satu saf lagi. Bukan hanya di tempat yang ada tiang, bahkan di tempat yang tidak ada tiangnya itu ada jeda-jeda demikian. Masalahnya di dalam mazhab Syafi'i yang kita anut, jarak antara satu saf dengan saf berikutnya tidak boleh lebih dari 3 hasta. Dari posisi berdiri ke belakang 3 hasta. Bila sudah lebih maka dianggap kosong nantinya. Jadi ini menjadi masalah lain. Ada kontradiksi antara penjelasan-penjelasan ini tadi. Maka yang kita ambil adalah yang lebih dekat kepada pemahaman yang sebenarnya, yang terlihat pada orang yang melihat bahwa itu tidak kosong. Jadi intinya tiang tidak menyebabkan putus saf, hanya persoalannya tentang fadilah dan afdal. Sebaiknya jangan ada tiang, tapi ternyata pada perencanaan pembangunan masjid termasuklah ada tiang di dalamnya. Makanya kita berutang kepada Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, mereka bangun masjid tanpa tiang tengah. Kemudian sedangkan sekarang konstruksinya lebih banyak tiang daripada jemaah. Ini menjadi masalah. Lebih banyak jumlah tiang daripada jumlah jemaah. Jadi secepat mungkin memang kita usahakan pembangunan masjid tidak bertiang. Kalau memang itu yang jadi masalah, maka kembali lagi. Coba perhatikan di Masjidil Haram itu berapa banyak tiang, di Masjid Nabawi itu berapa banyak tiang. Lalu tanyakan kepada ulama-ulama di Arab Saudi, Mekah dan Madinah yang banyak membinah-binahkan itu, apakah ini tidak memutuskan saf dengan adanya tiang-tiang? Kenapa tidak bangun Masjid Nabawi dan Masjidil Haram yang bebas tiang? Jadi adalah pemahaman agama yang dibantah oleh realita. Ada logika yang dibantah oleh realita. Buktinya, kalau memang itu pemahaman datang dari Arab Saudi, tanyakan kembali kepada orang Arab ini, kenapa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu banyak tiang? Bukankah itu makruh? Dan itu tidak mungkin. Itu bertentangan dengan logika. Kalau bahasa kami di Cetun, cacat nalar katanya. Demikian. Terima kasih. Ilmu tanyo
tanyo bener ngak selamat dunia akhirat. Ile tanyo bener pamai tanyo bener gure tanyo bener ngak selamat dunia akhirat.